Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah di surga, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Yang luar biasa, lambaikan tangannya yuk. Yang merasakan Tuhan tempat ini, lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak terasa Bapak Ibu Saudara kita sudah masuk di bulan September. 3 bulan lagi kita akan masuk dalam suasana Natal Bapak Ibu Saudara, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kita bukan hanya dengar dari orang, tapi kita bisa merasakan sendiri bahwa Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir itu menyatakan bahwa surga itu nyata dalam hidup kita. Amin. Nah pagi hari ini saya akan sesuai dengan tema bahwa bulan ini kita memasuki tema tahun koneksi ilahi dan kesukaan besar. Mungkin Bapak Ibu Saudara bingung, kenapa dengan tema ini? Nah Bapak Ibu Saudara, nanti tanggal 22 September 2025 kita akan meninggalkan tahun 5785 dan masuk ke 5786. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa PH akan beralih kepada VFAB 22 September 2025 jam 6 sore. Dan akan berakhir di tanggal 19 September 2026. Jadi 1 tahun Bapak Ibu Saudara itu adalah kalender Masehi. Nah, P melambangkan mulut Bapak Ibu Saudara, yang artinya adalah ucapan wahyu dari firman Tuhan. Dan Vav itu adalah seperti kait Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tadi P itu melambangkan mulut. Coba pegang mulutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, mulut Bapak Ibu Saudara ini harus keluar firman Tuhan, ucapan-ucapan firman Tuhan. Amin. Dan Vav itu melambangkan kait, dia seperti kait. Yaitu menghubungkan antara dua hal. Atau yang dengan kata lain kita sebut dan. Hal satu yang ini disambungkan kita pakai kata dan. Jadi VFAV berarti firman atau wahyu Tuhan yang menghubungkan antara surga dan bumi. Bapak Ibu, amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, nah di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini saya kasih tanda bold hitam, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Alkitab, di dalam Alkitab ada kata-kata jangan takut sebanyak 365 kali. Dengan kata lain bahwa 1 tahun itu ada 365 hari. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita diminta Tuhan jangan takut. Kenapa kita diucapkan jangan takut Bapak Ibu Saudara? Karena kita melihat kondisi dunia saat ini Saudara, Bapak Ibu semuanya berubah. Yang dulu baik-baik saja, ya tidak dalam keadaan baik sekarang. Artinya kita diminta jangan takut. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat perjanjian lama, setelah perjanjian lama, ada rentang waktu 400 tahun lebih kepada kelahiran Tuhan Yesus. Itu 400 tahun Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sabda atau wahyu daripada Tuhan. Itu tidak ada Saudara. Masuk dalam masa kelam, masa sunyi. Oleh sebab itu, pada waktu malaikat datang kepada para gembala, dikatakan jangan takut. Sebab pada saat itu mereka tahu, mereka hanya mengerjakan pekerjaan mereka seperti biasa. Tetapi saat dikatakan jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk siapa? Bukan untuk para gembala, tapi untuk seluruh bangsa. Katakan seluruh bangsa. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, bahwa akan ada lahir juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara adalah sebagai mediator atau konektor antara manusia dan Bapa. Saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai mediator, yaitu penghubung. Tadi V Bapak Ibu Saudara ya, Vav itu penghubung. Nah, Saudara Bapak di sini kita punya Pak Gembala, dia adalah salah satu pemilik usaha Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya Pak Fen mengatakan kepada seorang, ayo gabung sama aku bisnis. Bapak Ibu Saudara percaya enggak? Percaya karena Bapak ini sebagai seorang pengusaha, gembala. Tapi Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, aku pemilik surga loh.
Percaya nggak sama pemilik surga? Tapi kenapa kita sering ragu Bapak Ibu Saudara? Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia lahir, makanya dikatakan kepada para gembala, kesukaan besar. Kenapa? Karena pada waktu itu umat akan binasa. Tetapi dengan ada kata kesukaan besar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, berarti kita sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau juru parkir memarkirkan, juru bicara membicarakan, tapi juru selamat Bapak Ibu Saudara, dia memberi keselamatan bagi kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Dari depan katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kaulah juru selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dia terang, terang itu ada bersama-sama dengan kita, hidup kita akan menjadi terang, kegelapan itu akan sirna. Amin. Tadi pada waktu kita di bawah, semuanya lampu dimatiin, tiba-tiba ada terang. Semuanya nampak enggak? Semua baru saya nampak. Saya baru bisa berjumpa dengan Bapak ini, saya lihat wajahnya. Iya kan Bapak Ibu Saudara, di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat datang ke surga tanpa melalui Yesus. Amin. Karena dia adalah mediator. Karena dia adalah perantara. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa dia itu adalah juru selamat. Dia membawa keselamatan bagi kita. Nah, Tuhan Yesus juga adalah jalan menuju surga. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangannya. Weh, angkat tangan semuanya ya. Bagian tidak angkat tangan nanti akan masuk kemana? Ke surga juga. Nah, tapi surga elektronik. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana kan Tuhan Yesus adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga ada satu-satunya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami kematian. Kan semua semangat, semua masuk surga, amin, angkat tangannya, semua surga angkat tangan. Tapi mati dulu. Wait, tunggu dulu. Saya belum siap Pak. Kenapa engkau belum siap? Bukankah kita sudah ada dalam juru selamat kita Bapak Ibu Saudara? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita sudah ada di dalam Yesus, kita sudah ada, Tuhan Yesus ada dalam diri kita, maka kita sudah ada di dalam jalan itu. Kita sudah ada dalam kebenaran itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu tokoh pun Bapak Ibu Saudara di dunia ini yang bisa menjamin masuk surga. Karena dia adalah pemilik surga. Pada waktu Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita percaya kepada dia. Nah, buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Bukti di surga itu kan ada tempat tinggal. Amin. Nah, pada waktu kita Bapak Ibu Saudara mau mengusahakan kita punya tempat tinggal Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun dulu, amin. Baru kita bisa tinggalkan.
baru kita bisa tinggalin Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi di sini Bapak Ibu Saudara katakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga, menjadikan tempat bagi kita. Tidak ada kaper-kaperan, tidak ada notaris, semuanya dikasih Tuhan gratis. Asal kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Amin. Jangan gelisah hatimu, Yohanes 14 ayat 1-2. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Jadi di mana Tuhan ada, kita pun akan berada, Bapak Ibu Saudara. Amin. Semuanya ada antri datang ke dunia ini. Kita tahu, tapi tidak ada yang mengetahui kapan kita kembali ke rumah Bapa. Sebab Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Pada waktu dia mengorbankan dirinya, dia sudah berkata sudah selesai. Tugas dia selesai untuk menjadikan tempat bagi kita di surga. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belum mempunyai rumah di bumi, engkau sudah siapkan surga. Ada rumah di surga. Katakan amin. Amin. Ukurannya Bapak Ibu Saudara, engkau tentukan pada waktu engkau ada di muka bumi. Seberapa banyak engkau memenangkan jiwa, seberapa banyak engkau bertakam mengenai firman Tuhan, maka namamu akan dicatat dalam kitab kehidupan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu ada salah satu orang hamba Tuhan, anak Tuhan dikasihi di Amerika, ditembak Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat, cari keruk Bapak Ibu. Itu hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Tapi percayakah kita Bapak Ibu Saudara, dia adalah martir. Pada waktu dia memberitakan firman Tuhan, dia ditembak, dia mati. Dia tidak mati sia-sia, tapi dia mati dikenang seluruh dunia bahwa dia adalah pengikut Tuhan yang taat. Amin. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita di dunia ini mempunyai tujuan bahwa kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Nah Bapak Ibu, kita masih hidup dalam dunia ini. Pada waktu kita sudah menerima firman itu dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, dan firman itu tinggal dalam kita, maka kita akan mengalami pertobatan dalam hidup kita. Akibat pertobatan itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami perubahan hubungan. Sebab pada waktu kita, para malaikat mengatakan kesukaan besar bagi seluruh dunia. Kelahiran Yesus adalah kesukaan besar. Ada malaikat yang bernyanyi di surga kepada para gembala dan orang majus. Itu didatangi para malaikat Bapak Ibu Saudara. Dan kita pun percaya pada waktu kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini, malaikat hadir, kita bisa merasakan suasana surga. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, tidak ada tokoh, tidak ada pribadi yang bisa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah Tuhan Yesus yang kepadanya kita beribadah pada pagi hari ini. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat di sini mengatakan bukan berat badan Bapak Ibu Saudara. Tapi mengatakan bahwa kita itu tidak ada hope, tidak ada harapan lagi dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus akan memberi kelegaan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan pada waktu Tuhan Yesus buka jalan, buka tangannya, apakah kita menyambut sambutan itu? Jika engkau hari ini mengatakan, aku letih Tuhan, aku capek Tuhan, aku tidak bisa apa-apa Tuhan, aku putus pengharapan Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus mengatakan, mari datanglah kepadaku, dan aku akan beri kelegaan kepadamu.
Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil nama Yesus, katakan Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Panggil nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu engkau berbeban berat, engkau capek, engkau letih, jangan telepon Pak Fen, jangan telepon kami, tapi datanglah kepada Yesus. Amin. Puji Tuhan, agak melegakan ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu hanya Tuhan Yesus lah yang mengatakan seperti itu kepada kita semuanya. Bukan hanya kepada kita semuanya di sini, tapi kepada yang menyaksikan siaran ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita masuk dalam tahun PFAF, kita diminta Bapak Ibu Saudara, kita masih hidup, dikasih kesempatan sama Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, selama 33 tahun Tuhan ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, Dia membawa pemulihan dari orang-orang yang dijumpainya. Zakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus berubah. Perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus berubah. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan Yesus mengalami perubahan. Para murid, 12 murid berjumpa dengan Tuhan Yesus berubah. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ada pemulihan, ada pertobatan. Nah, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara, kata Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Pada waktu Dia mengatakan kepada dosamu sudah diampuni, para ahli Taurat mengatakan, siapakah Dia? Bukankah hanya Tuhan yang berhak menghapuskan dosa? Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang. Bukan orang sehat membutuhkan tabib, tapi orang sakit membutuhkan tabib. Pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, membuka seluruh kehidupan kita, kita mau bertobat di depan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau sudah jauh dari Tuhan hari-hari ini. Mungkin kau mengalami salah satu yang tidak mengenakan dalam hidupmu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan selalu terbuka pada waktu engkau mengaku dosamu. Siapapun engkau, dari manapun engkau, Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Dalam Ibrani 3 ayat 7-8 mengatakan, sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Hari ini kita diminta untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara, pemulihan.
Pemulihan itu terjadi bukan dari orang lain, tapi dalam diri kita sendiri. Amin. Saya tidak bisa membuat Bapak Ibu Saudara bertobat, tapi itu ada dalam diri kita. Pada waktu kita membuka diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku mengaku berdosa Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kita akan diampuni. Amin. Mau seberat apa dosamu Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan akan ampuni. Tapi kalau engkau mengaku dengan imanmu, kalau engkau mengaku dengan mulutmu, aku berdosa Tuhan. Mau dipulihkan? Mau mengalami pertobatan Bapak Ibu Saudara? Ayo katakan kiri kanannya, ayo kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Katakan kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita memberi makan tubuh jiwa kita Bapak Ibu Saudara, kita sehat. Tapi pada waktu kita tidak memberi makan roh kita lemah. Oleh sebab itu mari kita bangun hubungan kita kembali dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Dan firman Tuhan itu harus kita baca setiap hari. Katakan amin. Pada waktu kita membangun tubuh rohani kita Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan bekerja meluruskan jalan-jalan yang berbelok-belok Tuhan luruskan, yang tertutup pintunya Tuhan bukakan. Tuhan akan berikan hikmat bagi kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau engkau mengalami sakit penyakit, ada firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sudah sembuh. Pada waktu engkau mengatakan Tuhan aku tidak sanggup, tapi Tuhan mengatakan mari datanglah kepadaku hai kamu yang letih sudah beban berat. Pada waktu engkau mengatakan Tuhan aku tidak ada pengharapan, aku tidak tahu berbuat apa lagi Tuhan. Tapi pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan ini aku, tuntun aku, tolong aku, pimpin aku Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk bisa melakukan segala sesuatunya dalam takut akan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan mengembalikan hubungan kita dengan surga. Bukankah pada waktu kita mengatakan, Tuhan Yesus, hadirlah bersama-sama dengan kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap ibadah kami, pekerjaan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya Bapak Saudara, kita sudah menghadirkan surga. Amin. Di surga itu apa sih enggak ada Bapak Saudara? Kalau engkau membutuhkan kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Kalau engkau membutuhkan kesehatan, yang prima, Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara. Cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, Dia akan turun menjamah hidup kita. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus itu pada waktu Dia mati di atas kayu salib, Dia mengatakan sudah selesai. Beban yang begitu berat yang ada di dunia ini ditimpakan semuanya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, disitulah karya terbesar yang ada di dunia ini. Bahwa oleh karena satu orang mati, seisi dunia diselamatkan. Satu orang berseru, seisi dunia diampuni segala dosanya. Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang berikan hidup dalam kelimpahan. Tetapi iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Kita terkadang Bapak Ibu Saudara tidak sadar bahwa karya Tuhan itu udah menebus hidup kita sampai selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kau diselamatkan, jangan hanya pada dirimu, tapi beritakanlah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu bahwa engkau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, ada perang, ada bencana, ada kelaparan, itu semua merupakan tanda-tanda di akhir zaman. Matius 24 mengatakan semua dengan jelas Bapak Ibu Saudara. Hanya satu yang belum. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah, suatu saat internet itu akan menjamah, akan menjelajah seluruh dunia. Pada waktu internet sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah tibalah kesudahannya bahwa Tuhan Yesus akan datang.
Siapkan dirimu Bapak Ibu Saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi mari kita menghargai karya terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, jika engkau hari ini mengalami beban berat, jika engkau hari ini tidak tahu apa yang harus kau perbuat, mari datang kepada Tuhan Yesus. Ingat karya Tuhan Yesus. Pada waktu dia dicambuk, pada waktu dia dimahkotai dengan mahkota duri, semuanya ditimpakan kepada dia hanya untuk kita, supaya kita bisa diselamatkan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kematian Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup, semuanya tentang-Mu ya Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari jemaat Tuhan saja katakan, karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar. Mari jemaat angkat suaramu kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Saudara, jangan kau menyanyiakan pengorbanan Tuhan. Satu orang mati untuk seluruh isi dunia ini. Dia menjadi penghubung antara surga dengan manusia. Dia penghubung antara kita manusia dengan Bapa di surga. Kalau engkau ditolong oleh seseorang, bukankah kau berterima kasih dengan orang yang menolongmu? Pada waktu engkau dalam kesesakan, waktu dalam kelemahan, ataupun dalam kedukaan, ada orang yang menghibur. Bukan kau berkata, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tapi ada satu pribadi yang rela mati untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh-Mu terus mengajari kami. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kau melawat hati kami, Kau mengubah kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengalami perubahan kembali. Kami mau bertobat, kami mau membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Dalam doa-doa kami, dalam doa pribadi kami, dalam doa-doa kami dengan keluarga, bahkan doa-doa kami dengan teman-teman kami. Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami. Dan terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah ini semua tentang Tuhan, bukan tentang hamba-Mu. Tapi biarlah semuanya ini Tuhan, didengarkan oleh umat-Mu di tempat ini. Dan mengalami perubahan, bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Dan bahwa Engkau adalah perantara antara Bapa dengan kami manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kami bersyukur, hanya kami kembalikan pujian kami hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidup